Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Umi Kulsum SPD dari SMK Negeri 1 Kebumen. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Akuntansi dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor peserta 2019-0133-9323. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja. Materi yang akan saya ambil yaitu kompetensi dasar melakukan posting jurnal penyesuaian pada kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya sehingga untuk perbaikan video pembelajaran saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik? Sehat semuanya? Sehat. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas doa yang sudah kita panjatkan bersama. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya presensi satu persatu terlebih dahulu. Begitu ya? Amelia Zakia, Anik Mawariski, Anissa Rahmawati, Arina Nur Adha, Sevi Indriani, Selviana, Sahila Farha, Tantri, Vira Restiani, Widya Sulistiawati. Baik, tadi yang sakit ada satu anak yaitu Ratna Ade Saputri ya. Kita doakan semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan. Kita juga yang di sini juga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Sudah siap untuk dimulai pembelajarannya? Sudah. Sudah siap untuk dimulai? Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, nanti saya akan cek terlebih dahulu ya. Jadi nanti jika ada instruksi pagi, kalian tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk dua kali ya. 1, 2. Terus kalau ibu bilang malam, kalian itu tidak tepuk. Begitu ya? Jadi nanti kalau masih ada yang tepuk ketika si ibu menyebutkan malam berarti belum konsentrasi. Bisa dimulai, siap-siap konsentrasi. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Nah. Berarti Mbak siapa namanya?
Sudah bisa Anissa? Kalau malam itu tidak tepung. Saya cek sekali lagi ya. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Nah, terima kasih untuk kita semua. Berarti sudah konsentrasi semuanya ya? Sudah. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberi motivasi terlebih dahulu ya. Pesan Ibu, syukuri apa yang sudah kalian dapatkan, tapi jangan cepat merasa puas atas hasil yang sudah diperoleh ya. Jadi sekarang kalian bisa mensyukuri apa yang kalian sudah dapatkan. Misalnya kalian sudah mendapatkan nilai yang bagus, kalian bersyukur. Tapi jangan puas sampai hanya di titik itu. Kalian harus ada kemajuan lebih tinggi lagi. Begitu ya. Jadi jangan cepat merasa puas atas hasil yang kalian dapatkan. Harus ada motivasi yang lebih tinggi lagi supaya kalian juga akan lebih meningkat. Seperti itu. Jadi nanti sebentar lagi kan ada rapotan ya dari hasil UAS yang kita laksanakan. Jadi ketika kalian hasil PAS-nya sudah bagus, kalian jangan puas di situ, tapi kita harus senantiasa meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan pengetahuan kita sehingga kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu? Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum menuju materi, Ibu akan tanya dulu materi yang minggu lalu. Materi apa ya yang sudah kita pelajari minggu lalu? Jurnal penyesuaian. Coba apakah ada yang masih ingat nih materi minggu lalu apa saja itu di jurnal penyesuaian? Ada yang berani menyampaikan? Oh ya, silakan Mbak. Jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk mengadakan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian yaitu beban perlengkapan, beban yang diberi muka, dan lain-lain. Baik, terima kasih ya kepada Mbak Sevi yang sudah menyampaikan. Nah, di sini ada 2 kompetensi dasar yang nanti akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Kemudian KD keterampilannya kalian nanti dapat melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar perusahaan jasa. Jadi ada 2 kompetensi dasar, bisa menerapkan posting dan juga bisa melakukan ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, nanti harapannya kalian setelah memahami slide PowerPoint, juga ada video pembelajaran, kalian dapat menguraikan hasil pencatatan jurnal penyesuaian dengan benar. Kemudian yang kedua, bisa dibaca, yang kedua silakan. Dengan melihat tayangan video pembelajaran dan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis rekapitulasi jurnal penyesuaian dengan benar dan percaya diri. Dapat menganalisis rekapitulasi jurnal penyesuaian dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat menganalisis prosedur posting ya, jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Kemudian yang keempat, nanti setelah menganalisis rekapitulasi, harapannya kalian dapat membuat rekapitulasinya. Dan yang terakhir nanti diharapkan peserta didik dapat membuat postingnya ya, atau melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini kalian akan mempelajari posting jurnal penyesuaian. Kira-kira manfaatnya bagi kalian itu apa? Yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari jurnal penyesuaian. Kira-kira manfaatnya apa? Ada? Ada tentunya ya? Ada. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menyesuaikan diri pada lingkungan yang berbeda ya. Jadi kalian jangan menjadi orang yang terlalu
saklek ya. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang kalian hadapi. Nah, tadi kita sudah mempelajari dari tujuan yang akan kita capai. Nah, di sini nanti kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa poin yang harus kita pahami ya, di mana nanti kita ada penilaian ya. Di sini teknik penilaiannya itu nanti ada pengetahuan, juga ada keterampilan, juga ada sikap. Untuk pengetahuan nanti kita akan menggunakan media aplikasi berupa Quizzes ya. Bawa Android semuanya ya? Bawa. Baik. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk modelnya model problem based learning ya. Atau pembelajaran berdasarkan masalah, nanti akan berkelompok mendiskusikan studi kasus yang ada pada LKPD. Jadi nanti kita akan diskusi, tanya jawab juga dengan presentasi. Jadi silakan, nanti diharapkan keaktifannya bagi semuanya sehingga nanti pembelajaran akan hidup dan semua berpartisipasi dengan aktif. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum menuju materi, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Apakah nanti kalian sudah memahami apa itu jurnal penyesuaian atau belum? Apakah sudah mengetahui posting atau belum? Kita akan cek dulu kemampuan awal kalian. Silahkan siapkan Android-nya. Untuk link Quizzes-nya ada di depan dan saya akan bagikan melalui WhatsApp grup kelas. Sudah ada yang bisa gabung? Nanti akan ada nama ya, mengisi nama kalian. Yang belum bergabung segera bergabung dengan kode ya, 223909. Sudah ada 12 anak. Yang lainnya segera. Sudah gabung semua ya? Sudah, bisa kita mulai? Bisa, mari kita lakukan. Silakan dicoba. Siap? Siap. Hasilnya sudah kelihatan ya di pretest. Yang pertama adalah Novaliana dan yang kedua Azeti, ketiga Sevi. Ya, nanti setelah ada penyampaian materi apakah pesertanya akan tetap atau berubah. Kita lihat nanti di hasil post test. Sebelum masuk ke materi posting jurnalnya, kita saksikan video pembelajaran terlebih dahulu. Beredar video detik-detik rumah 2 lantai ambruk di Jalan Teladan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
peristiwa tersebut menggegerkan warga setempat. Tidak banyak yang menyaksikan peristiwa itu dan direkam oleh salah satu warga. Videonya pun viral di media sosial. Dilansir dari kompas.com, Bayi Haki, pemilik rumah, beberapa hari sebelum ambruk, fondasi rumahnya sempat dirasakan bergeser. Fondasi rumah saya memang bergeser sekitar 20 cm sebelum ambruk, ujar Bayi Haki saat dikonfirmasi Minggu 28 November 2021, dilansir dari kompas.com. Melihat fondasi rumahnya mulai bergeser, dia kemudian meminta seluruh anggota keluarganya untuk meninggalkan rumah. Selain itu, dia juga bersama warga dan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarmasin secara hati-hati menyelamatkan harta bendanya. Bayi Haki menambahkan, rumah miliknya memang bangunan tua dan sudah berdiri sejak tahun 1960, baru satu kali direnovasi pada tahun 2002. Kini dia bersama seluruh anggota keluarganya menumpang di rumah kerabat sampai dia bisa memperbaiki rumah miliknya yang ambruk. Sekedar tambahan informasi, rumah ambruk sudah 2 kali terjadi di Banjarmasin selama sebulan terakhir. Sebelumnya, sebuah video rumah mewah senilai 3 miliar rupiah di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur juga ambruk karena tak kuat menahan beban bangunan. Cukup jelas videonya? Jelas. Baik, di sini apa isi dari video pembelajaran tersebut? Apakah ada yang ingin menanggapi? Oh ya, silakan Mbak. Izin menjawab, video tersebut menemukan adanya sebuah bangunan yang roboh karena usianya yang sudah tua. Harusnya setiap periode kita melakukan pencatatan penyesuaian tentang beban penyusutan, sehingga diketahui nilai buku aktiva kita bisa menjadwalkan untuk melakukan maintenance atau pemeliharaan terhadap bangunan. Jadi isi video itu intinya harus melakukan penyesuaian beban penyusutan. Nah, nanti kita akan mempelajari posting jurnal penyesuaian. Kita ingat dulu materi yang minggu lalu tentang jurnal penyesuaian. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya untuk apa jurnal penyesuaian? Menyesuaikan akun-akun tertentu pada akhir periode supaya akun real, yaitu harta, hutang, dan modal akan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Juga untuk akun yang nominal, yaitu pendapatan dan beban, akan menunjukkan berapa yang seharusnya diakui pada periode yang sedang berjalan. Kemudian akun-akun yang memerlukan, tadi sudah disebutkan di awal, misalnya ada beban perlengkapan, ada beban yang dibayar di muka, ada beban penyusutan, juga ada pendapatan yang diterima di muka, ada kerugian piutang dan lain-lain. Sehingga setelah kita nanti membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya kita akan melakukan posting ya, posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besarnya masing-masing. Nah, di sini nanti ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan posting jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah membuat rekapitulasi. Rekapitulasi itu sendiri berarti dari rekap jurnal penyesuaian. Formatnya itu nanti ada nomor akun, kemudian debit, kemudian nomor akun, juga ada kredit. Itu untuk format rekapitulasi jurnalnya. Kemudian yang kedua itu setelah kita membuat rekapitulasinya, baru kita melakukan posting ke buku besar masing-masing. Jadi berdasarkan rekapitulasi yang sudah kita buat nanti, kita selanjutnya melakukan posting. Prosedurnya apa saja yang perlu dilakukan? Nanti ada mengisi tanggalnya, kemudian mengisi keterangan, kemudian mengisi referensi, kemudian mutasinya apakah debit atau kredit. Setelah kita mengisi mutasi, maka selanjutnya yaitu mengisi saldonya, saldo akhir.
Misalnya ketika ada perlengkapan. Perlengkapan itu di akhir periode ternyata beban perlengkapannya itu hanya 100.000. Yang tadi saldonya misalnya 200, tentunya kan kita harus sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Perlengkapan sebesar 200 dikurangi beban perlengkapan sebesar 100, maka nanti saldo akhirnya sebanyak 100.000 rupiah. Seperti itu untuk melakukan postingnya. Kita akan melanjutkan di prosedur postingnya ya. Di situ ada 3 prosedur. Yang pertama yaitu menulis tanggal. Yang kedua, dan yang ketiga, ya, jadi ada 3 ya. Yang untuk lebih jelasnya nanti kita akan contohkan cara pengisiannya. Nah, kita akan terapkan pada contoh pencatatan postingnya ya. Sudah kelihatan di situ ada jurnal penyesuaian, juga ada rekapitulasi. Kelihatan? Kelihatan ya. Jadi di situ ada sebuah contoh jurnal penyesuaian pada percetakan pelangi ya. Ada 3 jurnal penyesuaian. Nanti kita akan lakukan posting ke buku besar. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita membuat rekapitulasi ya. Dengan format apa saja? Nomor akun, kemudian debit, dan juga kredit. Baik, tadi kita akan melakukan posting dari yang jurnal pertama, yaitu tentang beban perlengkapan. Kita lihat dulu pada rekapitulasi. Yang pertama, debitnya pada akun beban perlengkapan dengan nomor 512. Maka kita pindahkan ke beban perlengkapan di sini di nomor akun 512. Tanggalnya kita isikan dengan tanggal 31 karena penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode. Di sini tanggal 31 Desember. Keterangannya kita beri keterangan. Di sini ada penyesuaian. Keterangannya yaitu penyesuaian. Referensi itu tadi diisi dengan sumber jurnalnya. Sumber jurnalnya dari jurnal apa? Jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Kita di sini beri tanda CP1. Jurnal penyesuaian halaman 1. Lalu tadi mutasinya debit atau kredit? Debit sebesar 500.000 rupiah, kita pindahkan ke kolom debit. Kalau tidak ada kita isikan dengan strip ya untuk yang kreditnya. Lalu mengisi saldo akhirnya. Apakah di sini sebelumnya ada saldo awal? Tidak ada. Berarti di sini kita letakkan juga di kolom debit sebesar 500.000 rupiah. Bisa dipahami? Bisa. Lalu ke akun yang selanjutnya yaitu perlengkapan. Selanjutnya di akun perlengkapan. Dengan nomor akun berapa perlengkapan? 114. Kita pindahkan ke akun 114. Biasanya di sini ada saldo awalnya ya. Di sini. Baik, kita lanjutkan di akun yang sebelah kreditnya yaitu ke akun perlengkapan. Dengan nomor akun berapa? 114. Di sini kita pindahkan ke nomor akun 114 atau akun perlengkapan. Tanggalnya
Di sini sudah ada saldo awal ya, ada saldo awal sebesar 1 juta rupiah. Lanjut kita posting tanggal 31. 31 keterangannya penyesuaian. Referensinya diisi dengan apa? JP1. Mutasinya sebelah mana? Sebelah kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya mengisi saldo akhirnya. Tadi ada saldo sebesar 1 juta, kita kredit sebesar 500, maka saldonya tinggal berapa? Rp500.000. Nah, jadi saldonya menjadi Rp500.000 ya. Yang perlu baik, tadi kita sudah melakukan postingnya ya dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Langkah selanjutnya nanti kita akan berkelompok, diskusi kelompok untuk membahas studi kasus yang nanti saya akan bagikan melalui LKPD. Silakan bentuk kelompok sekitar 4-5 orang. Silakan. Sudah berkelompok? Sudah bisa dimulai? Kita cek dulu dengan tepuknya lagi. Siang. Pagi, siang, malam. Nah, masih ada ya, belum konsentrasi. Kita lanjutkan. Pagi, siang, malam. Nah, sekali lagi ya, konsentrasi. Pagi, siang, malam. Satu lagi masih ada yang belum? Ya, satu kali lagi konsentrasi ya. Silakan dengarkan baik-baik. Siang, pagi, malam. Ya, sudah konsentrasi. Di sini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti kalian untuk mendiskusikan studi kasus yang ada di LKPD. Baik, sudah dapat semua LKPD dan bahan ajar? Sudah. Silakan diskusikan dengan kelompok Anda terkait studi kasus yang ada. Dituliskan langsung pada LKPD-nya. Jangan lupa untuk nama anggota kelompok juga dituliskan. Kita beri waktu sekitar 10 menit. Silakan didiskusikan, tingkatkan keaktifannya, tanya jawab dan diskusinya karena nanti akan dinilai untuk sikap kalian. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dimulai.
ini bisa? Masih itu Bu. Yang mana? Ini nanti kamu kan ada studi kasusnya ya berupa transaksi. Nanti kamu analisis, dibuat dulu jurnal penyesuaiannya. Nanti di sini dikerjakan. Lalu setelah menjurnal kamu membuat rekapitulasi. Setelah direkap baru melakukan posting. Untuk buku besar. Ya, begitu bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Bu. Ya. Terus kelompok ini ada permasalahan? Enggak? Tidak Bu. Tidak. Nanti yang teliti ya, mulai dari tanggalnya kamu pindahkan, juga untuk keterangan, juga untuk saldo akhirnya. Ya. Sudah selesai belum? Sudah? Ya. Berhubung waktunya juga sudah habis, silakan nanti kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebelum presentasi kita lakukan ice breaking dulu supaya tidak boring ya. Setuju? Setuju? Ya, silakan langsung menempatkan diri di pinggir-pinggiran yang kosong. 5, 4, 3, 2. Muter. Jadi refresh? Jadi tidak boring? Ya, bisa dilanjutkan untuk presentasinya? Bisa. Silakan yang maju presentasi kelompoknya dari Mbak Novi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yaitu untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Alif Rizky, nomor absen 4. Izin memperkenalkan diri, nama Rosini Salsada, nomor absen 24. Izin memperkenalkan diri, nama Fitri Aryati, nomor absen 13. Izin memperkenalkan diri, nama Dianis Awalia, nomor absen 26. Untuk soalnya, nomor 1, CV Cahaya hubungan pada tanggal 1 Maret 2021, saldo akun sewa dibayar di muka sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2021, perusahaan melakukan tutup buku. Untuk jurnal penyelesaiannya, Ditunjukkan ke itu Mbak jurnalnya. Nah, sambil dibaca kayak gitu. Nah, CV Cahaya, jurnal penyesuaian per 31 Desember 2021. Tanggal 21 Desember 31, beban sewa gudang sejumlah 10 juta di sisi debit, sewa dibayar di muka sebesar 10 juta di sisi kredit. Yang kedua, 31, beban gaji sebesar 250.000 di sisi debit, utang gaji sebesar 250.000 di sisi kredit.
Untuk yang ketiga, 31, beban penyusutan peralatan sebesar 1.200.000 di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.200.000 di sisi kredit. Untuk rekapitulasinya, yang pertama nomor akun 525 sebesar 10 juta di sisi debit, 524 sebesar 250.000 di sisi debit, nomor akun 526 sejumlah 1.200.000 di sisi debit. Selanjutnya 115 sebesar 10 juta di sisi kredit, 216 sebesar 250.000 di sisi kredit, yang ketiga 129 sejumlah 1.200.000 di sisi kredit. Perhitungan CV Saraya buku besar per 31 Desember 2021, akun sewa dibayar di muka, nomor akun 115, tanggal 1 Desember 2021, saldo ref checklist, saldo awal di debit sebesar 12 juta. Tanggal 31 Desember penyesuaian ref AJP kredit sebesar 10 juta, saldo akhir sebesar 2 juta di sebelah debit. Kemudian akun beban penyusutan peralatan nomor 526, tanggal 31 Desember, keterangan penyesuaian ref AJP debit sebesar 1.200.000, saldo akhir di debit sebesar 1.200.000. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya. Baik, izin menambahkan. Untuk yang pertama, sebaiknya untuk total ditambahkan di jurnal penyesuaian supaya kita mengetahui saldonya. Kemudian yang kedua, untuk utang gaji sebaiknya dimasukkan ke dalam akun buku besar, tidak di jurnal penyesuaian saja. Kan tadi hanya di jurnal penyesuaian. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Nurzahra, nomor absen 14. Izin bertanya, untuk yang di kolom referensi itu kan ada checklist dan juga ada AJP, di mana checklist itu untuk keterangan saldo dan AJP itu untuk keterangan penyesuaian. Itu maksudnya bagaimana? Apa perbedaannya? Terima kasih. Izin menjawab, kalau checklist itu untuk saldo awal, kalau AJP itu diambil dari sumber jurnal penyesuaian. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa untuk yang kelompok presentasi? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya, baik, terima kasih tadi kelompoknya Mbak Novi sudah melakukan presentasi di depan. Di sini Ibu akan mereview atau keefektifan dari model pembelajaran yang sudah kita lakukan. Di mana tadi modelnya adalah model problem based learning. Kira-kira sudah bisa diterapkan di kelas ini belum? Bisa efektif? Bisa ya. Jadi dengan model tersebut tadi kita bisa meningkatkan keaktifan peserta didik ya. Jadi tidak hanya tanya jawab ketika kalian dalam kelompok, ketika pula nanti kalian mengkomunikasikan ketika presentasi. Jadi sudah bisa dianggap efektif ya? Sudah. Untuk kedepannya semoga model pembelajaran ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Setiap peserta didik mengemukakan pendapatnya, berdiskusi dengan teman sebayanya, kemudian juga berpresentasi dengan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu ya. Baik. Kita sudah melakukan pembelajaran tadi tentang posting jurnal penyesuaian. Di sini di akhir pembelajaran kita mari simpulkan bersama apa saja yang sudah kita pelajari tadi terkait posting jurnal penyesuaian. Ada yang berani menyampaikan? Oh ya, silakan Mbak. Izin memberikan kesimpulan, yaitu posting atau pemindahan bukuan adalah proses pemindahan saldo-saldo dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, termasuk tanggal transaksi, keterangan, jumlah debit atau kredit,
dan referensi jumlah dalam akun. Untuk memudahkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, perlu dibuat rekapitulasi. Tujuan dibuat rekapitulasi jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji keseimbangan saldo, debit dan kredit jurnal penyesuaian. Yang kedua, untuk memudahkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Langkah-langkah posting dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis tanggal akhir bulan pada kolom tanggal akun buku besar. Yang kedua, mengisi kolom referensi atau ref pada buku besar dengan nomor halaman jurnal. Yang kedua, memindahkan saldo yang ada pada kolom debit atau kredit pada jurnal penyesuaian ke dalam masing-masing akun buku besar yang bersangkutan. Baik, terima kasih, sudah betul ya kesimpulannya. Nah, sekarang kita sudah belajar tadi, ada diskusi kelompok, juga presentasi, juga menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita akan melakukan post test, sejauh mana pengetahuan dan keterampilan Anda ketika kita sudah belajar posting. Silakan dikondisikan untuk meja kursinya diposisikan seperti semula. Silakan join di myquiz.com dengan kode GIM-nya seperti di depan. 857530. Sudah siap untuk dimulai? Siap? Siap. Silakan konsentrasi dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Sudah selesai semua ya? Berdasarkan submit, di sini akan saya akhiri. Di peringkat pertama ada Ida, kemudian kedua Intan, dan ketiga Sevi Indriani. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Baik, tadi sudah kita lakukan post test ya. Selamat untuk 3 peserta terbaik. Ibu harapkan semoga kalian juga harap selalu meningkatkan kompetensi kalian ya. Jangan cepat merasa puas atas hasil yang sudah didapatkan. Dan berbagi sharing kepada teman-teman yang lainnya yang akan lebih memahami lagi atau yang masih belum memahami di jurnal penyesuaian. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh tadi ada 2 anak yang masih belum KKM ya, yaitu Mbak Widya dan Mbak Arin. Nanti Ibu kasih soal remedial ya. Kemudian untuk yang lainnya yang sudah mencapai KKN atau di atas 75, nanti akan Ibu beri soal-soal pengayaan ya. Jadi walaupun kalian sudah lolos KKM, tetapi kalian tetap harus belajar lebih giat lagi. Silakan nanti kalian mencari soal-soal jurnal penyesuaian, bisa dari modul ataupun internet yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Bisa dilaksanakan? Bisa.
Baik, kita lanjutkan di kegiatan refleksi ya. Ibu di sini akan menanyakan bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tadi apakah ada kesulitan? Tidak. Bisa melaksanakan semuanya dari awal, mulai dari pretest, kemudian diskusi, juga ada post-test. Tidak ada kendala? Tidak. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran secara keseluruhan? Ya, silakan. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Tadi juga diselingi dengan adanya SPG, juga pada saat tes menggunakan kuis sehingga permainan lebih menyenangkan dan tidak sepanjang atau beban. Ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Intan yang sudah menyampaikan refleksinya. Ibu harapkan tadi dengan adanya ice breaking ya, supaya kalian tidak terlalu sepaneng atau tidak terlalu serius, tapi kita ada juga refreshingnya. Jadi biar tambah semangat. Juga untuk selanjutnya, untuk materi pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan mempelajari tentang penyusunan neraca lajur ya. Silakan nanti kalian baca-baca terlebih dahulu materi neraca lajur di rumah untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita melakukan doa bersama ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Kita sudah tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan kalian dimudahkan semua urusannya. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Apa yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.